Cerita dimulai dengan Paula, seorang wanita cantik, sedang asik mencuci piring dan memasak di dapur. Dia menjalani hari-hari bahagia bersama pacarnya yang bernama Logan. Mereka berdua tengah menikmati masa pertunangan dan sudah memasuki tahap persiapan pernikahan yang semakin dekat. Paula telah memberikan segalanya kepada Logan, bahkan harta yang paling berharganya. Logan dengan penuh pengertian menyadari bahwa Paula adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Mereka juga senang bermain futsal bersama, menjadi aktivitas yang sering mereka lakukan untuk mempererat hubungan. Namun suatu kali saat bermain futsal, permainan itu berakhir lebih cepat dari biasanya dan wajah Logan terlihat agak tidak puas. Paula sangat berharga bagi Logan dan Logan dengan bangga mengakuinya kepada teman-temannya. Dia menggambarkan Paula sebagai sosok yang tak hanya cantik secara fisik, tetapi juga perhatian. Meskipun tampak harmonis, Paula mengungkapkan kepada sahabatnya Mayla bahwa ada suatu aspek dalam hubungannya yang tidak memberinya kesenangan, yaitu permainan futsal yang sering mereka mainkan bersama. Mayla sebagai teman yang selalu mendukung, memberikan saran kepada Paula untuk mencari cara baru yang bisa menghidupkan kembali semangatnya dalam bermain futsal bersama Logan. Mayla menyarankan agar mereka mencoba variasi dan alternatif yang bisa membuat aktivitas mereka lebih seru dan menyenangkan. Dengan dukungan Mayla, Paula merasa lebih semangat untuk mencari cara agar permainan futsal mereka menjadi lebih menarik dan membawa kebahagiaan dalam hubungan mereka. Di sela-sela kesibukannya, Paula terus saja khawatir tentang Logan, terutama saat dia melihat Logan sedang asik bermain futsal bersama pacar dari temannya. Tanpa ragu, Paula pun menghampiri dan melabrak mereka. Bagi Paula, tindakan Logan sangat tidak masuk akal dan sangat menyakitkan. Namun Logan merasa apa yang dilakukannya hanyalah lelucon ringan, tidak perlu diambil serius. Logan justru menyalahkan Paula atas semangat rendahnya dalam bermain futsal bersamanya. Di tengah-tengah situasi yang rumit ini, Logan malah mengajukan syarat. Paula harus membiarkannya bermain futsal dengan pacar temannya atau hubungan mereka akan berakhir. Terjebak dalam situasi sulit, Paula merasa tak bisa berbuat banyak selain menuruti keinginan Logan. Di lain sisi, Mayla justru asik adu mulut di dalam kantor saat jam istirahat. Semua karyawan sedang makan siang, Mayla dan teman kantornya justru berlanjut dengan bermain futsal. Mayla sedang asik berolahraga, Paula justru harus berhadapan dengan pipa air yang macet. Tak berselang lama, seorang tukang ledeng datang untuk memperbaikinya. Pria itu sempat memberikan nasihat kepada Paula yang tampaknya memerlukannya. Ketika pria itu melihat buku panduan bermain futsal di atas meja Paula, ia memberikan nomornya sebagai tanda bantuan. Paula yang penasaran akhirnya menghubungi nomor yang diberikan oleh tukang ledeng tersebut. Dalam pesan singkat, dia mengungkapkan kebutuhannya dan harapannya atas bantuan yang bisa diberikan. Pada malam yang semakin larut, pintu rumah berbunyi dan muncullah seorang pria muda tampan bernama Gimo. Tanpa ragu, Gimo melepaskan bajunya di depan Paula, menyebabkan kebingungan dan keterkejutan pada Paula. Setelah merasa cukup, Gimo kembali mengenakan bajunya dan mulai mendekati Paula dengan hati-hati. Dalam perbincangan tersebut, Gimo membuka diri tentang identitasnya. Dia adalah anak angkat dari tukang ledeng yang juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pria yang memberikan layanan kepada wanita yang membutuhkan. Paula pun mulai makin akrab. Dia mengungkapkan keinginannya untuk mencari jalan keluar dari masalah hubungannya dengan Logan. Mereka pun memulai aktivitas bermain futsal bersama. Gimo pertama kali membantu Paula untuk merasa lebih rileks dan perlahan mengenalkan teknik-teknik bermain futsal. Namun Paula tiba-tiba menghentikan permainan, merasa belum siap untuk melakukan hal yang bisa mengkhianati Logan. Paula lalu pergi ke dapur untuk merenung, dan tak lama kemudian Gimo menyusulnya. Dia mencoba memberikan kenyamanan dan keyakinan kepada Paula bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tanpa sadar, Paula terpikat oleh keterampilan dan pesona Gimo. Pertandingan futsal akhirnya dimulai dengan semangat. Mereka berdua bermain dengan gaya dan keahlian yang berbeda, menghadirkan pengalaman yang tak pernah Paula alami sebelumnya.
Di tengah semuanya, Paula menemukan sesuatu yang dia belum pernah rasakan dari Logan sebelumnya. Setelah pertandingan futsal yang melelahkan, malam itu mereka berdua terlelap hingga pagi. Paula tidak sabar memberitahu Mayla tentang semua yang telah terjadi. Mayla sangat gembira karena akhirnya temannya kembali menemukan senyum bahagia. Paula menceritakan bagaimana Gimo telah memberikan performa terbaiknya dalam bermain futsal. Hari-hari berlalu, hubungan antara Gimo dan Paula semakin kuat. Mereka saling menelpon untuk bertanya kabar, dan bahkan melalui telepon, mereka membayangkan bermain futsal bersama. Paula merasa lebih bahagia daripada saat bersama Logan. Keakraban mereka tidak hanya terbatas pada permainan futsal. Gimo juga membantu Paula dalam memasak. Mereka tampak cocok dan kepedulian Gimo sangat berbeda dari Logan. Aktivitas yang mereka lakukan membuat benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Saat Paula memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada Gimo, Gimo menolaknya dengan tulus dan tanpa pamrih. Namun Paula tetap bersikeras dan akhirnya Gimo menerima amplop itu dengan enggan. Pelatihan futsal bersama Gimo membuahkan hasil dan Paula merasakan perbedaan saat ia bermain dengan Logan. Paula benar-benar menerapkan semua yang dia pelajari dari Gimo. Logan pun tersenyum puas karena melihat perubahan besar pada Paula. Logan merasa heran dan penasaran mengenai perubahan ini. Paula hanya tersenyum manis sebagai balasan, dan ketika Logan tersenyum bahagia, Gimo merasa sedih. Rasa cintanya pada Paula terhalang oleh kesadaran bahwa dia hanya dibayar untuk memberikan pengalaman terbaik pada Paula. Namun di dalam hati Paula ada keraguan dan kebingungan. Ia curhat kepada Mayla mengenai perasaannya yang kacau. Pada suatu hari, Logan dan Paula mencari tukang untuk merenovasi rumah. Tanpa ragu Paula merekomendasikan Gimo sebagai tukang tambahan. Gimo pun datang ke rumah Paula dan bertemu dengan Logan untuk pertama kalinya. Tanpa menyadari bahwa Gimo bukan tukang biasa, Logan mengizinkan Gimo bekerja dan bahkan memberi tempat tinggal di rumahnya. Di satu kesempatan, Gimo menarik Paula dan mengungkapkan perasaannya. Meskipun Gimo mengutarakan cintanya, Paula dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantu Gimo dengan memberikan pekerjaan. Tiba-tiba Paula mendekap Gimo dengan penuh kehangatan dan Gimo membalasnya dengan memeluk Paula erat. Dalam momen itu, mereka merasakan perasaan yang tak terduga. Keesokan harinya, Gimo mulai bekerja di rumah mereka. Ia mencuri pandangan ke arah Paula. Mereka berdua berusaha menjaga rahasia dari orang-orang di rumah. Tiba malam saat ponsel Logan berbunyi keras, Paula spontan mengangkat panggilan tersebut. Namun apa yang dia dengar membuatnya terkejut. Suara wanita marah yang menagih uang dari Logan terdengar jelas. Sementara itu Logan asik minum bersama Gimo sambil mendengarkan musik yang sangat keras. Logan merasa mabuk dan tidak peduli dengan sekitarnya. Bahkan ketika ditanya tentang pekerjaannya, ia menjadi sangat marah. Emosi Logan meledak dan dia merasa sangat frustasi. Dia akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada Paula. Tiba-tiba Gimo berdiri dan memberi pukulan kepada Logan hingga membuatnya pingsan. Paula dan Gimo bersama-sama membawa Logan ke tempat tidur. Setelah itu, saat Gimo mengajak Paula keluar kamar, dia malah mengajaknya bermain futsal di tempat samping Logan yang tak sadarkan diri. Awalnya Paula ragu, tetapi diam-diam dia merindukan bermain futsal lagi bersama Gimo. Pagi tiba, Logan yang tidak menyadari apa yang terjadi di sebelahnya semalam mengundang Gimo untuk sarapan bersama. Namun Gimo merasa tidak enak hati dan memilih untuk pergi dan melanjutkan pekerjaannya. Paula semakin bingung, perasaannya terbagi antara Logan dan Gimo. Mayla kemudian mengingatkan Paula untuk segera memilih di antara mereka. Kegalauan Paula semakin memuncak. Haruskah dia memilih Gimo yang tulus mencintainya atau tetap bersama Logan tunangannya? Ketika Paula kembali ke rumah, dia mendekati Gimo yang sedang berbaring dengan pakaian olahraganya. Gimo tahu apa yang harus dia lakukan. Tanpa banyak kata, mereka berdua langsung bermain futsal. Namun permainan itu akhirnya menjadi perpisahan. Paula akhirnya memutuskan untuk bertahan dengan Logan yang sudah menjadi tunangannya dan berhenti bermain futsal dengan Gimo.
Kimmo merasa hancur karena cinta yang telah dia berikan kepada Paula. Setelah itu, Kimmo berhenti dari pekerjaannya dan mulai merenungi nasibnya. Di sisi lain, Paula langsung mengajak Logan untuk menikah. Tetapi Logan justru menunda pernikahan mereka. Dia merasa perlu menabung lebih banyak agar bisa mengadakan pesta pernikahan yang lebih meriah. Di satu kesempatan, Paula sangat terkejut saat menemukan sebuah surat nikah yang selama ini Logan sembunyikan. Ternyata Logan telah menikah. Selama ini Logan menyembunyikan rahasia besar dari Paula. Kini Logan harus bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan anaknya yang selama ini dia sembunyikan dari Paula. Betapa sakit hati Paula setelah tahu bahwa selama ini dia telah dibohongi oleh Logan. Rasa emosi dan kecewa yang Paula rasakan membuat Logan justru menjadi emosi tanpa bisa berpikir jernih. Logan pun melakukan hal yang tidak diinginkan kepada Paula, bahkan ingin mengakhiri hidupnya Paula. Untung saja tak jauh dari sana ada sebuah obeng dan langsung Paula lempar ke kepala Logan hingga membuatnya pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Disinilah Paula bertemu dengan istri Logan yang bernama Janet. Janet dengan bijaksana menyadari bahwa Paula hanya menjadi korban dalam semua ini. Namun Janet tak bisa berbuat banyak karena Logan adalah ayah dari anak-anaknya. Ketika Paula sedang merasa sedih, Kimmo datang dengan penuh kelembutan dan tulus, masih menerima Paula meskipun sebelumnya dia merasakan sakit hati. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, Paula telah sukses menerbitkan sebuah buku. Dan di saat itulah Kimmo kembali muncul. Kimmo telah mengubah jalan hidupnya, tidak lagi menjadi tukang ledeng. Dia kini memiliki bisnis dan penampilannya berbeda. Akhirnya Kimmo dan Paula hidup bersama bahagia, menemukan cinta yang tulus di antara segala liku-liku kehidupan. Lalu film pun selesai. Ingatlah, kadang kenyataan yang pahit justru membuka jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Kejujuran dan kasih sayang adalah pondasi dalam menjaga hubungan. Saat menghadapi pilihan sulit, dengarkanlah hatimu dan pertimbangkan konsekuensinya. Jangan takut untuk memilih yang terbaik bagi dirimu, meski itu berarti melepaskan yang telah menjadi bagian dari masa lalu. Dalam akhirnya, cinta yang tulus dan keberanian menghadapi rintangan adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati.